Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar tema 8, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 5. Pembelajaran ketiga, mengidentifikasi jenis usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah suatu usaha yang dikelola dan juga diawasi oleh satu orang. Jenis usaha perseorangan biasanya dapat berskala besar dan skala kecil. Jenis usaha perseorangan ini dalam menjalankan bisnisnya tetap membutuhkan teknologi meskipun masih sederhana, modal yang cenderung sedikit, jenis produksi dan tenaga kerja yang tidak banyak pula. Meskipun demikian, jenis usaha perseorangan ini juga tidak kalah menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit jika sang pemilik usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan baik. Di mana pengelola usaha tersebut akan memperoleh seluruh keuntungannya tanpa dibagi dengan orang lain. Perhatikan bahkan jenis usaha perseorangan di samping. Jenis usaha perseorangan, misalnya usaha pertanian. Usaha pertanian adalah usaha yang berkaitan pengolahan lahan untuk bercocok tanam tanaman musiman. Ciri-cirinya: 1. Biasanya berada di pedesaan. 2. Membutuhkan lahan yang tidak terlalu luas. 3. Untuk menghasilkan bahan pangan. Selanjutnya, usaha perdagangan. Usaha yang berkaitan dengan kegiatan jual beli. Ciri-cirinya: 1. Terjadi perpindahan hak milik. 2. Ada penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. 3. Memerlukan alat transaksi berupa uang. Berikutnya, usaha jasa. Usaha dengan menawarkan pelayanan maupun jasa. Ciri-cirinya: 1. Tidak menghasilkan barang, akan tetapi berupa jasa atau pelayanan. 2. Membutuhkan keahlian khusus sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Berikutnya, usaha industri kecil. Usaha mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dalam jumlah sedikit. Ciri-cirinya: 1. Menghasilkan barang atau produk. 2. Membutuhkan tenaga, modal, tempat usaha, serta peralatan yang memadai. Pembelajaran keempat, mengidentifikasi jenis usaha kelompok. Usaha kelompok adalah usaha yang dijalankan oleh beberapa orang atau secara bersama-sama. Mulai dari patungan modal, pengelolaan perusahaan, dan tentunya bagi hasil atau keuntungan. Biasanya, usaha yang dikelola kelompok merupakan usaha yang besar. Jenis usaha kelompok membuat setiap anggotanya memiliki andil dan mengambil peran masing-masing untuk menyukseskan usaha tersebut. Tentu saja, modal untuk membangun usaha kelompok juga merupakan modal bersama yang didapatkan melalui patungan, dan keuntungannya pun dibagi dengan cara bagi hasil. Usaha kelompok memiliki anggota yang aktif serta anggota yang pasif. Keanggotaan tersebut disebut sebagai struktur perusahaan yang memiliki tugas masing-masing. Perhatikan jenis-jenis usaha kelompok di samping. Jenis usaha kelompok misalnya firma. Firma merupakan perusahaan yang didirikan setidaknya oleh 2 orang. Biasanya, firma didirikan oleh rekan yang saling mengenal baik. Contoh usaha firma, misalnya ada firma hukum dan firma akuntansi. Ciri-cirinya: 1. Setiap anggota firma berhak bertindak atas nama firma. 2. Anggota firma bertanggung jawab penuh terhadap kerugian firma. 3. Biasanya bergerak dalam bidang hukum atau keuangan. Selanjutnya, CV atau persekutuan komanditer.
Perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih dengan menggunakan modal dari pengusaha tersebut serta beberapa penanam modal maupun penanam saham yang disebut dengan investor. Ciri-cirinya: 1. CV memiliki modal yang besar. 2. CV memiliki beberapa pihak sebagai sekutu aktif atau yang menjalankan usaha dan sekutu pasif atau yang memberikan modal. 3. CV di Indonesia harus WNI, tanpa campur tangan WNA. Berikutnya, PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT merupakan badan hukum dengan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. PT juga melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Ciri-cirinya: 1. Tujuan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. 2. Modal PT berasal dari saham dan obligasi atau surat utang. Yang ketiga, keputusan PT diambil dari rapat pemegang saham. Yang keempat, PT dipimpin oleh Dewan Direksi. Berikutnya, koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang dengan sengaja dibangun agar dapat memakmurkan serta membantu anggota koperasi. Koperasi umumnya berasaskan pada asas kekeluargaan. Ciri-cirinya: 1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela. 2. Kerugian koperasi ditanggung oleh seluruh anggota koperasi. 3. Modalnya berasal dari simpanan anggota. 4. Bertujuan menyejahterakan anggotanya. 5. Pembagian SHU atau sisa hasil usaha berdasarkan besarnya simpanan. Berikutnya, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan usaha yang seluruh modalnya adalah milik negara. BUMN sendiri terbagi menjadi beberapa jenis usaha yang ada di Indonesia, seperti perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, serta perusahaan perseroan atau pos. Ciri-cirinya: 1. Kekuasaan BUMN berada penuh di tangan pemerintah. 2. Segala resiko BUMN ditanggung oleh pemerintah. 3. BUMN merupakan salah satu pemasukan untuk negara. 4. Saham BUMN dapat dimiliki oleh masyarakat. 5. BUMN melayani kepentingan umum serta pelayanan publik. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.